Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Bertemu kembali dengan kelas Digital Business dan Industri 4.0. Pada minggu ketiga ini kita akan membahas mengenai topik e-commerce infrastructure. Oke. E-commerce infrastructure. Seperti biasa, cita-cita kita di dalam pertemuan hari ini adalah Anda mendapatkan kompetensis untuk memahami the origins and key technology concepts behind the internet. Kemudian Anda mampu menjelaskan mengenai current structure dari internet. Kemudian Anda memahami bagaimana web itu bekerja. Kemudian Anda dapat menjelaskan bagaimana internet dan fitur dari web mensupport dalam e-commerce. Dan Anda memahami impact dari mobile application. Jadi di dalam topik ini kita akan membahas e-commerce infrastructure secara garis besar. So, kita bahas dari sedikit diskusi mengenai COVID-19 pandemi. COVID-19 pandemi, will the internet break? Jadi, sedikit saya jelaskan, terjadinya COVID-19 di seluruh dunia telah merubah semua aktivitas manusia. Ya, baik dari pelayanan publiknya, baik cara bersekolahnya, cara kuliahnya, cara bekerjanya, sekarang semua menjadi on top of internet communication technology. Jadi kalau kita kuliah, kita pakai Zoom, kita pakai Google Meet, ya, menggunakan internet communication technology. Nah, untuk itu diperlukan infrastruktur, ya, yang mendukung kepada day-to-day activities dari umat manusia. Ya. Salah satu infrastruktur utama itu adalah internet. Ya. Penyebaran internet di muka bumi, kemudian terjadi spikes atau lonjakan terhadap penggunaan internet di muka bumi. Ya. Seluruh kegiatan internet activity itu mengalami peningkatan yang dramatis, ya, secara eksponensial, ya. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah COVID-19 ini bisa berpotensi menghancurkan internet? Karena kapasiti internet itu terpakai penuh selama pandemi. Jawabannya adalah no, tidak, ya. Bahwasanya internet tidak mungkin breakdown karena COVID-19. Bahwasanya infrastruktur yang dimiliki oleh internet itu cukup bagus untuk mendukung atau mengatasi spike usage. Jadi peningkatan yang luar biasa, ya, yang dibawa oleh external environment berupa COVID-19. Namun peningkatan yang terjadi secara lonjakan itu memberikan challenge kepada internet service provider
dan perusahaan-perusahaan teknologi company yang lain. Ya. Jadi walaupun terjadi spike ya, selama 2020, peningkatan home broadband meningkat sekitar 100%. Peningkatan traffic ya luar biasa. Peningkatan penggunaan sosial media double. Ya, WhatsApp double. Facebook skyrockets ya, peningkatannya secara masif. Ya. So, di seluruh negara mengalami peningkatan penggunaan internet. Nah, di periode 2021 ya, traffic mulai stabil lagi. Ya, di 2021 trafiknya mulai stabil. Di 2020 itu hikes gitu ya. Di 2021 dia mulai stabil. Sehingga kemudian internet service provider kemudian dia berusaha kemudian mencoba untuk memperbaiki, melakukan improvement terhadap infrastrukturnya. Banyak sekali company yang terlibat, ada Verizon, AT&T, Cox ya. Yang mana mereka meningkatkan fiber connection. Jadi udah menggunakan fiber connection supaya jaringannya bisa lebih bagus. Dan banyak regulators, Kementerian Informasi dan lain sebagainya di seluruh dunia mengurangi restriksi kepada perusahaan-perusahaan kabel fiber optics ini supaya mereka bisa leluasa membantu kepada bisnis ya. Jadi dikurangilah biaya untuk mereka pajaknya atau biaya operasionalnya. Jadi biaya administrasinya dan lain sebagainya dikurangin oleh negara. Karena mereka mengakibatkan positive externalities. Ya, mereka mendukung kondisi COVID ini agar semua perusahaan tetap bisa produktif. Nah, jadi juga terjadi peningkatan kepada bandwidth consumption dari pengguna internet selama 2020-2021. So, apa yang menjadi poin di sini adalah bahwasanya pandemi telah memberikan gambaran terhadap urgensi dari teknologi, di dalam hal ini adalah internet. Ya. Bahkan dalam waktu dekat teknologi 5G, ya sekarang kita masih 4G, 5G masuk, itu memberikan harapan bahwasanya semakin membaiknya komunikasi menggunakan internet, ya, semakin cepat prosesnya, dan itu juga memberikan potential opportunities kepada kita untuk mengembangkan bisnis yang berbasis kepada internet communication technology dan lain sebagainya. So, pertanyaannya adalah apakah COVID-19 akan break down the internet? Ya, tadi saya sudah terangkan, tidak. Karena infrastruktur yang dimiliki oleh internet saat ini good enough. Apa yang menjadi biggest potentials dari internet? Ya, biggest potentialsnya adalah dia memberikan opportunity bagi kita untuk still beraktivitas selama pandemi kemarin. Ya. Sehingga bisa mengurangi dampak dari pandemi kepada produktivitas perusahaan. Apa yang metode yang digunakan untuk bring the internet to rural area? Ya, sekarang saat ini masalahnya kita di Indonesia adalah internet belum secara merata dinikmati oleh orang-orang seluruh Indonesia.
Jadi masih ada di daerah yang harus belajar di atas pohon supaya sinyalnya kuat. Nah, ini menjadi issues yang harus dijawab oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Alright, itu sebagai ilustrasi terhadap e-commerce infrastructure, yang mana salah satunya adalah teknologi internet yang menjadi backbone dari e-commerce kita saat ini. So, kita mulai dari di mana internet merupakan teknologi background dari internet. Jadi, internet merupakan interconnected network. Ya. Dari ribuan network dan millions of computer, yang mana ini menjadi link, ya, kepada bisnis, ya, educational institution, government agencies, individuals. Jadi internet adalah sebuah jaringan yang terkoneksi dari ribuan network dan jutaan komputer yang menyambungkan antara bisnis, educational, institution, government, agencies, individuals, dan lain sebagainya. Dan web adalah, atau World Wide Web, websites adalah salah satu dari internet most popular services yang memberikan akses kepada miliaran, ya, websites, web page, ya. Jadi web merupakan salah satu popular service-nya dia. Bagaimana proses evolusi dari internet? Jadi proses evolusi dari internet itu dimulai sejak tahun 1961, di mana terjadi innovation pace dari tahun 61 sampai 74. Ya. Di mana di tahun 61 itu lahir yang disebut dengan konsep switching. Jadi ada yang disebut dengan, nanti kita akan bahas, itu adalah packet switching. Nah, ini yang menjadi konsep yang melahirkan internet, disebut dengan packet switching. Kemudian di tahun 75 sampai 95 mulai muncul institutional phase, ya. Di mana ketika tahun 75 ini dimulai ada produk komputer pertama. Kompi yang pertama dari Apple. Apple mendevelop apa yang mereka sebut yang komputer mereka di tahun 75 yang disebut Apple I. Itu pertama kali Apple dirilis ke pasaran. Ya, di masa itu mulai bermunculan komputer yang pakai CPU gede gitu ya. Nah, kemudian di tahun 95 mulailah commercialization phase. Yang masa commercialization. Ya. Bahwasanya muncul baru muncul yang disebut dengan internet. Ya, di tahun 95 sampai sekarang. Jadi disupport oleh perusahaan seperti AT&T, GTI, dan lain sebagainya. Dan di periode ini e-commerce itu dimunculkan dengan online retail stores. Jadi dimulai dengan dibentuknya online retail stores dan auctions, lelang-lelangan barang secara online. Jadi kalau mau ikut lelang dia online, pakai online. Itu dimulai dari tahun 95.
Nah, key technology concept dari internet ada beberapa. Pertama adalah penggunaan internet defined as network that uses IP address. Ya. IP address itu saya rasa Anda semua tahu ya. Jadi IP address itu dia provide internet address ya, untuk internet address. Jadi semua device yang kita miliki itu memiliki IP. Laptop Anda punya IP, handphone Anda punya IP ya. Nah, itu disebut dengan unique name yang memprovide internet address scheme ya. Dan mana juga IP ini dia bertanggung jawab untuk deliver the package ya. IP address. Kemudian ada lagi yang disebut dengan TCP IP, TCP IP. Ya, TCP IP ini adalah yang bertanggung jawab untuk melakukan connection antara satu IP address kepada IP address yang lain. Yang mana dia melakukan sending dan receiving kepada package. Kalau IP, yaitu tadi yang IP address-nya itu ya, untuk alamatnya dia. Dan internet provide services kepada users, yang terutama adalah terkait dengan handphone system, telepon system. Ada 3 important concepts dari internet. Yang pertama adalah packet switching. Nanti kita akan bahas mengenai packet switching. Bagaimana menggunakan binary di situ. Kemudian konsep yang kedua adalah TCP/IP Communication Protocol. Bagaimana kita melakukan komunikasi antar IP address. Ya. Kemudian client server computing. Untuk memproses itu kita memerlukan server computing. Oke. Baik, kita masuk ke dalam packet switching. Packet switching adalah suatu methods untuk mengurangi digital message menjadi kecil-kecilan berupa paket. Jadi dia kalau datanya gede dikirim berupa paket-paket kecil, ya, dan mengirimkan paket tersebut kepada orang yang dituju. Kemudian ketika dia sending the package, ya, tempat yang dituju melakukan reassembles, melakukan assembly ulang terhadap paket-paket tersebut. Jadi dia datanya panjang gitu ya, terus dia kirim berupa paket-paket kecil. Kemudian data paket kecil ini dikirim ke handphone Anda, IP Anda, kemudian Anda reassemble lagi menjadi paket besar. Ya, yang mana ini semua menggunakan router, yaitu suatu alat yang menghubungkan antara sebuah network dengan network yang lain. Itu disebut router. Dan hal ini less expensive, lebih murah dan lebih cepat secara proses menggunakan packet switching. Bagaimana konsep bekerja packet switching? Misalkan kita membuat WhatsApp, I want to communicate with you. This is the original text message. Oleh packet switching itu dirubah menjadi binary. The text itu digitize into bits, yaitu 0 1. 0 dan 1. Ini disebut dengan binary number. 0 1. I want to communicate with you. Ini I want to communicate with you. I want to communicate with you. Ya. Nah,
Jadi ketika dia mengirimkan data kepada orang yang dituju, data tersebut kemudian di-reassemble lagi untuk kembali menjadi huruf. Jadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, terus dia rubah lagi ke sini. Jadi baru kita baca di handphone kita, I want to communicate with you, I want to call you. Ya. Jadi prosesnya dia adalah rubah dulu ke binary, kemudian masuk ke handphone kita, dia reassemble lagi, dia gabung lagi, membentuk kalimat yang sama dengan kalimat yang dikirim. Itu konsep packet switching. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Any questions? So far so good? Kapish? Masih ingin bertanya Pak. Ya, silakan Migdal. Masih bingung sih Pak yang soal binary number ini. Ini tuh emang semua pasti habis angka langsung ke tulisan lagi Pak? Apa gimana Pak? Jadi kayak kamu bikin kayak kita nih. Saya beli mobil dari Thailand, Pajero Sport, New Pajero Sport, build up. Ya. Saya mau kirim mobil dari Thailand, mau import mobil dari Thailand, build up, berupa all new Pajero Sport, Dakar 4x4. Dia kirimkan ke kita, ke Indonesia berupa rangkaian, sudah diurai, ada bannya, ada setirnya, terpisah, jadi udah barang lepasan semua. Sampai di Mitsubishi Jakarta, dia assembly ulang tuh, yang chassisnya dia taruh lagi, bannya dia pasang, ya kan, mesinnya dia pasang, terus ruang interiornya dia pasang, kabinnya dia pasang. Nah, sampai terakhir mobilnya jadi kembali. Jadi dia kayak mengirimkan, kalau dia kirim mobil, itu dia butuh satu kontainer untuk ngangkat barang ke Indonesia. Benar nggak? Satu kontainer dia harus sewa kan? Tapi kalau dia urai itu jadi kecil-kecil, space-nya jadi lebih kecil kan? Paling cuma 1/10 kontainer kan? Karena barangnya jadi lebih padat gitu kan? Sehingga sewa tempatnya murah. Itu hal yang sama dengan WhatsApp, mengirim kata-kata. Ya. Ketika kita kirim panjang gitu 10 alinea. Kalau dia kirim langsung itu berat. Maka dia pecahkan menjadi per-baris atau perkata-perkata. Nah, dia bikin binarinya sehingga dia padat, kemudian dikirim ke yang dituju, di sana dia assembly ulang. Jadi kalau 01 itu A, 02 itu B, 03 itu C. Kalau aku, A itu 01, K itu 07, U itu 011, misalkan begitu ya. Jadi membentuk kata aku, ingin, ya. Ada, jadi 101001 kayak sandi Morse dulu ya, pramuka ya. Itu kemudian ada kayak dictionary-nya ya, data dictionary atau penterjemahan codingnya dia untuk bisa mengassembly ulang kalimatnya seperti apa. Dengan cara begini, satu, waktu yang ditempuh jadi lebih cepat. Yang kedua, jumlah bytes-nya lebih kecil. Ya. Bytes-nya lebih kecil dan waktu tempuhnya lebih cepat. Kebayang, Migdal? Boleh Pak, boleh. Oke, good. Ada yang ingin tanyakan yang lain? Terima kasih Pak. Ya. No questions? Good. Nah, TCP/IP, ya itu saya sudah jelaskan ya. TCP adalah transmission control protokol. TCP/IP ini adalah ketika kita paket switching itu kita sudah bikin 1001, 111.0.0.0 itu kita sudah buat.
maka siapa yang mengirim? Yang mengirim adalah TCP. TCP itu menjadi core communication protocol untuk internet. Ya. Jadi TCP yang melakukan koneksi dengan internet dan yang di dalam mengirimkan dan menerima packet switching tersebut. Ya. Nah, kemudian IP internet provider, IP internet provider. Jadi IP address itu kita seperti alamat rumah. Sekarang Anda mau mengirim mobil all new Pajero ke rumah saya misalkan. IP address saya di mana? Jalan Damai Raya nomor berapa gitu ya. Itu adalah IP address saya, alamat rumah saya. Nah, sama juga dia mengirimkan message. Handphone Anda IP-nya berapa? Nah, dia cari IP handphone Anda. Jadi dia ngirim bukan ke WhatsApp Anda pertamanya, tetapi ke IP handphone Anda. IP device, alamat device. Di dalam TCP IP layers ada 4 layers. Yang pertama adalah network interface layer. Ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket switching. Nah, dia mengirim dan menerima paket switching. Dan kedua adalah internet layer. Ini adalah untuk mencatat alamat pengiriman. Kemana nih gua harus kirim? Itu disebut dengan internet layer. Jadi IP itu dicatat oleh internet layer. Kemudian transport layer. Transport layer ini adalah yang melakukan komunikasi dengan IP yang lain. Dia yang melakukan komunikasi adalah transport layer. Dan yang terakhir adalah application layer. Yang mana dia bertanggung jawab kepada exchange data. Ya, di situ ada data yang kita terima itu dicatat oleh application layer. Ya. So this is on the TCP/IP. Nah, ini adalah arsitekturnya, network interface layer, ya, untuk placing the packet. Kemudian internet layer, dia untuk mencatat alamat IP. Jadi di internet layer ini mencatat IP address-nya dia. Kemudian transport layer itu yang dia berkomunikasi menggunakan TCP. Dan yang tertinggi adalah application layer, yaitu tempat poin ketemu antara penjual dan pembeli. Ya, berupa application layer ini adalah protokol yang digunakan untuk data exchange. Bisa menggunakan HTTP, Telnet, FTP, SMTP, dan Border Gateway Protocol. IP address ada dua macam. Ada IP yang versi 4, ada yang versi 6. Yang IP 4 itu dia 32 bit, IP 6 128 bit. Sekarang kalau kita buka laptop, itu kan ada keterangan IP address-nya, ada yang V4 atau yang V6 gitu ya. Nah, kalau yang masih V4 itu yang udah lama. Yang baru sekarang udah V6. Ya. Kalau V4 itu dia cuma bisa handle sedikit, sedangkan yang V6 dia bisa handle lebih dari 4 miliar akun. Atau 4 miliar, dia bisa berkomunikasi kepada 4 miliar IP address. Bagaimana routing? Nah, ini routing internet message dari TCP/IP dan packet switching. Jadi Anda ada di laptop Anda kirim WhatsApp web gitu ya. Kirim ke router. Nah, dari router ini ada TCP/IP router ini terima data Anda. Kemudian
The packets travel from router to router. Ke router 1, router 2, router 3, ya sampai ke recipient. Jadi dia berjalan itu tidak langsung ke recipient, tetapi dia melalui router. Ya, misalkan yang satu dia ada di Indonesia, pacarnya ada di Polandia. Maka pergerakan switching paket tersebut dia dari router ke router sampai di Polandia. Nah, itu disebut dengan routing ya, bagaimana dia melakukan routing. Kemudian domains. Nah, domain name adalah IP address yang dicantumkan di dalam natural language. Misalkan www atau misalkan natural language-nya itu jadi ada domain, misalkan www.bankmandiri.com. Nah, itu domain. Ya, domain. Atau Mandiri misalkan, itu domain. Kemudian domain name system, yang mana allow IP address to be expressed in natural language. Misalkan google.com ya, google.com itu adalah domain name. Di mana IP address-nya google.com itu adalah misalkan 10.21.23.24 gitu. Itu adalah IP address. Nah, domain system name-nya dia adalah google.com. Sedangkan domainnya sendiri adalah Google-nya. Google-nya itu adalah domain. Domain name system adalah google.com. IP address adalah 10.27.24.5 misalkan. Itu disebut dengan IP-nya. Nah, uniform resource locator adalah address used by web browser to identify location of content. Nah, jadi kayak http://www.azimutinteractive.com. Ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang bingung silakan tanya dulu deh. Silakan. Saya mau nanya Pak, jadi Ya. yang tadi domain itu gimana ya Pak maksudnya? Jadi kalau misalnya domainnya itu, kan domain name itu kan IP address kan, itu ada penjelasannya. Berarti IP address-nya itu misalnya 109.110 itu namanya termasuk domain? Enggak. Jadi kalau ini contohnya adalah Google, itu domain. Google name systemnya adalah google.com. Ya. Nah, IP address-nya adalah misalkan 10.21.21.13.5. Nah, itu adalah IP address. Ya. Ini adalah IP. Nah, bagaimana kita tahu IP kita? Ya, itu juga tinggal kita bisa tahu IP kita dari device kita. Jadi nanti Anda buka ke setting komputer, nanti ketahuan tuh IP Anda berapa. Nah, ini misalkan ini. Oh, ini IP nih. Ini IP 201. Nah, ini disebut dengan IP. Ya. IP address. Nah, domain Google. Domain name system google.com. Untuk kita bisa masuk ke lokasi itu http://www.google.com. Kayak gitu. Kebayang tadi? Siapa tadi nanya? Maharani ya? Siapa tadi? Iya Pak. Ya, Mutiara. Oke. Kebayang. Ya, good Rodia. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Tidak ada? Kita lanjutkan.
Berikut adalah client server computing. Nah, jadi ketika paket switching ya itu dikirim oleh TCP/IP ya, jadi dibutuhkan proses dari paket itu sampai ke tujuan ya. Nah, proses data itu mengalir itu melalui client server computing ya. Ini adalah suatu model computing di mana klien komputer itu dia connected di dalam suatu network dengan menggunakan satu atau lebih server. Ya. Jadi server itu adalah computer network yang dedicated untuk bisa saling terkoneksi antara komputer. Itu disebut dengan server. Nah, server itu perform common function for the client. Satu, bisa untuk storing files. Jadi kalau Anda sekarang di kantor, di perusahaan gitu ya, untuk data itu bisa disimpan di server. Kalau di bank ya pasti dia pakai server ya. Kalau data bank tidak mungkin dia pakai cloud karena datanya takut bocor. Data orang segala macam bisa diinterpaskan, di intercept gitu kan, datanya bocor atau transaksinya dibikin kacau. Maka dia pakai server. Jadi dia untuk storing data di server. Dan kemudian juga server perform juga software application. Jadi kita bisa install software di server. Jadi seluruh komputer, jaringan komputer di bawah server tersebut bisa menggunakan software tersebut. Jadi nggak perlu install software di masing-masing laptop. Cukup install software di server, semua laptop bisa mengakses. Dan server juga perform function untuk akses kepada printers and so on. Jadi ketika printer koneksi dengan server, semua komputer ya connect ke server aja untuk ngeprint. Nggak perlu antar komputer connect ke printer. Cukup printer connect ke server, server connect ke komputer. Sudah bisa terkoneksi. Jadi tujuannya ketika kita mengirimkan data dari satu email ke email yang lain atau satu data ke data yang lain, maka dia butuh server yang memberikan akses kepada koneksi antar komputer, antar IP. Ya. Nah, antar IP dia terkoneksi seperti itu. Itu disebut dengan client server computing. Oke. Kemudian berikutnya adalah mobile platform. Oke. Mobile platform itu seperti smartphones ya, merupakan suatu disruptive technologies. Ya. Saat ini kegunaan utama dari internet adalah pemakai utama dari internet adalah smartphones dan tablets ya, atau yang non tradisional seperti desktop atau laptop ya. Jadi ini adalah pengguna internet yang paling utama. Nah, smartphone sebagai mobile ya, secara telah memiliki disruptive technology yang merubah personal komputer, yang merubah peta dari personal computing dan
e-commerce landscape. Di mana smartphone dia membuat major shifting di dalam komputer prosesor dan software. Ya. Jadi ketika Anda memiliki smartphone dengan apps di sana sebagai mobile platform menggunakan smartphones, itu telah merubah peta sekarang, di mana orang sekarang mulai menurun tuh penggunaan desktop dan beralih ke smartphones atau ke mobile platform. Saat ini 160 juta orang di Amerika menggunakan internet dengan tablets. Ya. Dan untuk smartphones 3,3 miliar worldwide akses internet dengan smartphones. Jadi seluruh dunia hampir 3,3 miliar yang mengakses internet dengan smartphone. Jadi nggak lagi dengan laptop, sudah dengan smartphone. Berikut adalah the Internet Cloud Computing Model. Jadi cloud computing itu adalah model of computing di mana komputer melakukan processing, storaging, software, dan lain sebagainya di virtual resource di internet. Jadi sekarang kalau Anda mau simpan data, nggak lagi ke hard disk, nggak lagi ke USB, tapi taruh di Google Drive, cloud computing. Ya. Anda mau software, ngerjain sesuatu pakai software, Anda buka sas.com. Anda bisa coding di SAS secara di web, tidak lagi di handphone, di laptop Anda. Ya, jadi semua udah cloud processing. Ya. Nah, ada 3 macam service di situ terkait dengan cloud computing. Pertama adalah infrastructure as a service. Kemudian software as a service dan platform as a service. Infrastructure as a service. Jadi infrastrukturnya itu untuk storaging, untuk simpan data gitu ya. Nggak lagi pakai server, tetapi dia bisa menggunakan AWS, Amazon Web Service. AWS. AWS, Amazon Web Service. Ya. Atau Google Drive. Kemudian untuk software as a service atau SaaS, customer bisa menggunakan software yang ditaruh vendor di websitenya dia. Misalkan www.sas.com. Dia bisa lakukan analisa, coding, segala macam di website, di mana itu software as a service. Ya. Atau di Kaggle, kaggle.com. Dia bisa lakukan coding di Kaggle dan running di website. Nggak perlu install Jupyter Notebook, nggak perlu install Anaconda, nggak perlu. Ya, cukup di Kaggle udah running. Dan yang ketiga adalah platform as a service. Ya. Di mana customer itu menggunakan platformnya dia untuk service, misalkan Google Classroom, ya, Google Classroom, ya. Platform as a service. Ya. Nah, ada juga public clouds di sini. Ada public clouds itu ada private, ada hybrid. Kalau public cloud itu adalah provider third party
yang memanage kepada data storage besar, ya, kemudian namun berbayar, ya, public cloud. Jadi dia customer yang membayar, dia serves gitu ya, itu disebut dengan public cloud. Kalau yang private cloud itu dia provide similar option seperti yang public cloud, tapi hanya untuk satu tenant. Jadi hanya untuk satu orang saja, satu single tenant. Kalau yang public dia bisa multiple tenant, bisa multiple. Ya, misalkan dia pakai untuk public cloud-nya itu misalkan public cloud, ya misalkan pakai Google Classroom gitu ya, kan bisa untuk multiple orang. Kalau private hanya untuk satu orang saja. Nah, kalau yang hybrid cloud itu dia bisa offer public maupun private cloud. Anda mau private boleh, mau public boleh. Ya, jadi ntar dibikinin private atas nama Google gitu ya untuk Anda. Misalkan bakri.googleclassroom.com. Nah, itu juga diperuntukkan untuk Bakri Group. Atau yang dia umum, ya Google Classroom itu berlaku umum seperti itu. Nah, kalau yang hybrid bisa bos dua-duanya dia serve. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan. Any questions? So far so good, Araso? Araso? Kalau ada yang masih ragu, silahkan ditanyakan. If you are in doubt, please ask. No issues? Kapish? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Nah, di dalam Internet Cloud Computing, kita juga mengenal ada yang disebut dengan drawbacks. Ya. Ada yang disebut dengan security risk. Nah, security risk di dalam cloud computing ini ada cukup banyak security risk. Ada mulai dari resiko data bocor, karena Anda kan taruhnya di cloud ya. Makanya bank-bank itu dia nggak mau taruh di cloud datanya, karena bisa saja nanti datanya disalah gunakan ya. Kemudian kayak Tokopedia, data bocor 70 juta, itu ada security risk di sana di dalam cloud. Karena Tokopedia dia pakainya cloud ya. Oke. Nah, dan juga ada tren yang kedua adalah shifting responsibility untuk storage dan kontrol kepada provider. Dulu kita beli server, sekarang kita taruh aja di provider gitu kan, buat storage-nya mereka. Itu ada kerugiannya kita main ke cloud. Ada resiko data bocor. Yang kedua, maintenance-nya di provider. Jadi dia bisa buka data kita kapanpun dia mau. Dan namun ini semua secara radikal mengurangi cost. Cost apa? Dari kita untuk building dan operating websites. Kalau kita nggak pakai cloud computing, data kita harus siap sendiri kan, building. Infrastruktur kita harus buat, repot. Hardware software kita harus beli. Dengan adanya cloud kita bisa ngerunning SaaS di internet, ngerunning SPSS di internet, ngerunning Python di Kaggle, ngerunning R di R Studio. Tapi itu tidak yang, apakah ada R yang untuk yang public atau yang untuk cloud ya? Nanti saya cek lagi. Oke.
Dan kemudian beberapa internet protocols. Ada beberapa internet protocols yang perlu juga Anda ketahui. Yaitu ada yang disebut dengan HTTP, kemudian di dalam email ada SMTP, kemudian ada POP3, kemudian FTP dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan HTTP? HTTP itu kepanjangannya adalah Hypertext Transfer Protocol, ya, yaitu sebuah internet protokol yang digunakan untuk transferring kepada web page. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya website itu pasti diawali dengan HTTP, ya. Kemudian HTTP ini berkembang terus. Ada yang dari HTTP 1 sampai HTTP 3 ya. Nah, HTTP yang versi 3 itu terakhir tahun 2018. Nah, kemudian di dalam email. Email merupakan salah satu dari internet facility yang paling tua ya. Adalah email. Nah, di mana ini dia paling penting dan paling secara frekuen paling sering digunakan. Dan HTTP ini dia berjalan di atas TCP/IP, Transfer Protocol. Kemudian ada lagi disebut dengan FTP, File Transfer Protocol. Oke, sebentar. Di dalam email kita mengenal SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Jadi ini adalah satu cara untuk mengirim email ke server. Jadi SMTP ini dia kirim email dari Anda punya device ke server. Itu menggunakan SMTP. POP3, Post Office Protocol 3 adalah protokol yang digunakan oleh klien untuk mengambil email tersebut dari internet server. Jadi tadi dari SMTP kirim ke server, POP3 dari server ke tujuan. Itu menggunakan POP3. Dan Internet Message Access Protocol (IMAP) merupakan suatu email protokol yang mengizinkan user untuk mengorganize mereka punya email, ya. Jadi dia berhak untuk mengorganize. Dia pakai rule-nya apa yang mau dia pakai dan sebagainya. Itu disebut di dalam Internet Message Access Protocol. Kemudian FTP, File Transfer Protocol. Jadi FTP merupakan bagian dari IP. Ya, File Transfer Protocol adalah bagian dari IP. Ya, Internet Protocol yang digunakan untuk mentransfer file atau attachment dari server ke kliennya dia, ke klien. Kemudian ada telnet di situ. Jadi telnet ini adalah protokol yang mengenable remote login. Maksudnya gimana? Anda misalkan data di server, kemudian Anda mau login di laptop Anda login menggunakan telnet, protokol yang enable kepada remote login. Jadi nanti kalau Anda sudah bekerja ya, datanya ada di Inggris, itu Anda harus login dulu menggunakan telnet, suatu protokol yang mengizinkan Anda login dari luar negeri menggunakan telnet. Ya. Itu nanti Anda akan hadapi nanti kalau udah kerja. Kemudian SSL, Secure Socket Layer, yaitu protokol yang mengenable komunikasi antara klien dan server di internet. Itu disebut dengan Secure Socket Layer. Dan TLS, Transport Layer Security, ya, untuk mengupdate kepada more secure version dari Secure Socket Layer.
Kemudian di dalam utility program ada yang disebut dengan ping. Jadi kalau Anda gagal komunikasi, pingnya nggak nyambung, nah nggak connect. Tapi kalau kita connect, begitu di ping dia connect. Nah itu disebut package internet grabber ping. Suatu program yang mengallow Anda untuk melakukan checking terhadap koneksi antara laptop Anda dan network. Kemudian tracer. Tracer itu adalah tracking yang mengizinkan Anda untuk mengikuti kepada jalur pengiriman message yang Anda kirim dari Anda punya komputer kepada tujuan Anda. Anda bisa melihat dia lewat jalur mana aja tuh, disebut dengan tracer. Oke, sampai situ dulu. Ada yang ditanyakan? Ini udah mulai agak detail nih. Silakan. Any questions? Pak, Ya. apa bedanya HTTP sama HTTPS? Apa bedanya HTTP dan HTTPS? Iya. Jadi kalau HTTP itu dia hanya web page kita ya. Tapi kalau HTTPS itu dia banyak data terkait di sana. Jadi Anda bisa mengakses data juga. Jadi kalau Anda HTTP, Anda cuma lihat ke websitenya dia. Tapi Anda nggak bisa download data. Tapi kalau ada HTTPS, di situ ada data yang terkait. Jadi Anda bisa download data dari situ. Kebayang? Kebayang, Pak. Oke, good. Yang lain silakan. Gak ada? Oke, nanti Anda bakalan, kalau udah hidup di dunia kerja, akan Anda hadapi sendiri lah ini nanti. Kemudian, internet infrastructure dan akses. Jadi, di tahun 2021-2022, akan terdapat sekitar 4 miliar pengguna internet seluruh dunia. Ya. 4 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Jadi internet growth has booming. Ya. Oke. Dimana client atau service dikarenakan adanya client server computing model. Ya. Dan ada hourglass layer architecture, yaitu network technology substrate, yaitu suatu layer dari internet teknologi yang mengatur mengenai network dan protokol. Kemudian ada lagi transport service and representation standard, yaitu sebuah layer di internet arsitektur yang mengatur mengenai TCP/IP, dan middleware service yang merupakan perantara, ya, middleware perantara antara aplikasi dan network. Jadi ketika kita punya apps, dia harus datanya kan ke network. Nah, itu ada disebut dengan middleware service yang bekerja. Ya, dan application yang kita pakai sehari-hari di handphone kita. Nah, penggunaan aplikasi ini telah membuat internet growth itu menjadi booming. Ya. Itu poinnya. Kemudian ini adalah hourglass model of the internet ya. Layer 1 itu ada network technology substrates, yaitu layer yang terdiri dari telekomunikasi dan network protocols. Ada fiber optics yang sebagai telecommunication networknya, ada coaxial cables pakai kabel, ada LAN untuk antar jaringan di server, wireless, satellite, dan sebagainya. Layer 2 adalah transport service. Jadi dia bisa pakai IP6. Ya.
IP6. Dulu IP4 ya, sekarang udah IP6 dan TCP. Kemudian middleware service yang menghubungkan antara aplikasi yang di atas dengan network. Nah, itu dihubungkan dengan storage repository, security, authentication, file system. Nah, itu dia middleware. Dan di ujungnya adalah aplikasi, yaitu ada web browser, email client, media player, image server, remote login. Itu apps-nya yang connected, yang user experience-nya langsung ke aplikasi. Nah, backbone, arsitektur backbone-nya adalah seperti ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan backbone? Backbone adalah suatu bandwidth yang tinggi menggunakan fiber optik yang kemudian digunakan untuk mentransfer data di seluruh dunia. Itu adalah backbone. Bandwidth-nya sangat besar dan sehingga dia mampu untuk mengirimkan data seluruh dunia. Oke. Nah, oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? So far so good? Apa udah pusing? Kapis? Pronto. Alright. Oke. Nah, internet backbone. Jadi oke. Jadi sebagaimana yang kita lihat di figur ini, ya, internet network architecture backbone-nya itu, internet backbone ini dibuat oleh network. Jadi network itu dia bergabung menciptakan yang menggunakan fiber optik, ya, yang mana fiber optik ini yang terdiri dari ratusan plastik, ya, kabel plastik untuk mentransmit data dan memberikan kekuatan kepada backbone-nya untuk transport data ke seluruh dunia. Jadi internet backbone itu adalah kumpulan high bandwidth fiber optic cable network yang mentransfer data ke seluruh dunia. Inilah yang menjadi internet backbone saat ini. Yang mana dia memberikan keuntungan, yaitu dia lebih cepat, lebih ringan, lebih kecil kemungkinan di intervensi, dan data security-nya lebih tinggi. Ya. Oke. Jadi fiber optik menjadi kunci di sini. Internet exchange point. Apa yang dimaksud dengan internet exchange point? Yaitu suatu regional hubs di mana backbone itu dia berhubungan atau intersect dengan local network ataupun regional network. Dan juga backbone tersebut dia terkoneksi dengan satu dengan yang lain. Ya. Jadi Internet Exchange Point (EXP) merupakan
hubungan antara backbone yang fiber optik dengan local network ataupun regional network. Sehingga data itu bisa secara jalur utamanya, jalan Sudirmannya adalah menggunakan fiber optik. Tapi kalau jalan kita untuk mencapai IP address tersebut harus lewat gang, kita bisa koneksi dengan local network ataupun regional network. Namun antar negara dia sudah pakai fiber optik. Nah, penggunaan lokal atau regional network adalah alat bantu agar kita bisa connect dengan IP address yang kita tuju. Yang belum tentu dia menggunakan fiber optik. Bisa saja mereka menggunakan jalur lain di luar fiber optik. Itu disebut dengan Internet Exchange Point. Nah, Tier 3 Internet Service Provider jadi Internet Service Provider itu adalah mereka yang memberikan jasa untuk internet connection. Misalkan MNC, IndiHome, itu adalah Tier 3 Internet Service Provider. Adalah perusahaan yang memprovide kepada lowest level of service. Ya. Dengan menyewakan internet akses kepada homeowners atau pemilik rumah, ya, small business ataupun perusahaan-perusahaan besar. Itu disebut, mereka itu disebut dengan Tier 3 Internet Service Provider. Ya. Apa saja servisnya mereka? Ada narrowband, ya, atau disebut juga dengan modem, ya, modem, atau broadband. Di mana dengan broadband ini dia bisa streaming, ya, baik berupa streaming video maupun audio. Kemudian digital subscriber LAN, ya. Sebentar. Kok ada suara musik sih? Sebentar. Aku lagi rapat. Pakai nih. Ya, oke. Alright. Tadi saya sampai mana ya? Digital subscriber ya? Ya, Pak. Oke. Nah, digital subscriber line itu memberikan high speed akses melalui kabel telepon. Jadi dia pakai subscriber line. Jadi kayak Anda Telkomnet. Nah, itu dia dari kabel telepon koneksi untuk koneksi internet. Jadi dengan kabel telepon. Itu dengan digital subscriber line. Kabel internet. Itu dia koneksi internet dengan video kabel. Jadi kayak TV kabel gitu ya. Yang memprovide kepada signal TV di rumah. Dan juga satellite internet. Yang mana itu adalah internasional dengan satelit untuk koneksi. Yang memberikan high speed broadband internet access via satelit. Itu adalah services yang diberikan oleh Internet Service Provider Tier 3. Ini service-service mereka. Ya. Kalau Anda nanti masuk ke perusahaan ini, bisa macam-macam produknya. Ada narrowband, ada broadband, ada DSL, ada kabel, ada satelit. Ya, depend kepada company-nya dia. Dia pakai service yang mana nih dalam provide untuk internetnya. Kemudian kampus atau corporate area network. Kampus atau corporate area network itu merupakan area network yang menyewa akses kepada untuk ke websites itu menggunakan regional carriers.
Ya, ada regional carriers-nya. Jadi ada local area network yang beroperasi di single organization yang dia menggunakan corporate area network atau LAN, ya. Kalau di sini maksudnya masuk kepada corporate area network. Jadi kayak Anda masuk kampus, ya, di situ sekampus itu sudah ada area networknya, ya, wifi-nya koneksi semua, ya, itu disebut dengan corporate area networks. Alright, oke, sampai situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silakan. Wakaru? Wakaru? Minasan? Wakarimashita. Alright. Oke. Kemudian mobile internet access. Jadi untuk mobile internet access seluruh handphone yang kita miliki itu dia terkoneksi dengan internet akses, ya. Wireless internet kita yang wireless itu terkoneksi dengan internet. Biasanya dulu kita pakai desktop. Namun sales dari desktop dan laptop itu dia turun, ya, drop the sales disebabkan karena ada smartphone dan tablet. Sehingga sekarang internet itu dominan dipakai oleh mobile. Ada dua basic type of wireless internet access yang ada, yaitu satu adalah telepon base, yang kedua adalah computer network. Telepon base itu saat ini kita masih menggunakan 3G atau 4G. Namun sekarang sudah keluar 5G, yaitu cellular standar untuk high bandwidth mobile broadband. Udah ke 5G. Ya. 5G ini provide high bandwidth mobile broadband yang speednya dia bisa sampai 10 GB per second, ya, dan mensupport kepada 100.000 connections di dalam 1 kilometer persegi. Dia bisa ke 100.000 connection. Jadi dia lebih masif untuk machine to machine connectionnya dia, ya. Sehingga diperkirakan tahun-tahun ke depan ketika 5G sudah diperkenalkan, maka isu-isu kelambatan koneksi dan lain sebagainya sudah bisa tertanggulangi, ya, sebagaimana sering kita alami ketika COVID pandemi situation, ya. Dan ketika COVID-19 itu terjadi, Verizon itu dia udah mulai mempercepat 5G networks itu tersebut, ya, supaya bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi selama pandemi ini. So begitu pandemi over ataupun pandemi berulang, dengan adanya 5G relatif komunikasi tidak ada issues lagi di sana. Kemudian kita juga mengenal disebut dengan wireless local area internet access, ya, local area network, ya, disebut dengan Wi-Fi. Wi-Fi adalah koneksi wireless untuk network yang memprovide speed yang cepat, ya.
Seperti Anda di rumah, Anda pakai WiFi, speednya cepat ya, WiFi-nya ya. Nah, access point-nya disebut juga dengan hotspot. Dia kalau hotspot dia range-nya terbatas, tetapi dia murah. Ya. Oke, itu WiFi. Bagaimana WiFi network ini? Jadi adanya WiFi, dia bisa mengamplifikasi kepada access point, kepada laptop, kepada smartphone, kepada desktop, yang mana ada broadband connection kepada internet, dia men-share kepada laptop, smartphone, dan desktop. Ini adalah konsepnya WiFi. Oke. Sampai situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Right. Berikut kita masuk ke dalam infrastruktur berikutnya adalah IoT, Internet of Things. Ini sangat menarik. Jadi, in the Internet of Things, jadi Internet of Things adalah penggunaan internet untuk mengkoneksi berbagai variety of device. Ada mesin, ada sensor, dan lain sebagainya. Jadi salah satu IoT yang diterapkan di rumah misalkan, sensor, kayak lampu yang sensor cahaya. Ya. Begitu cahaya mulai maghrib, gelap, lampu nyala. Itu adalah penggunaan IoT. Atau drone. Drone yang dia melakukan foto topografi, melihat wilayah yang warna daunnya udah mulai kuning, artinya udah siap, sawahnya udah siap dipanen. Yang masih hijau belum siap dipanen. Itu video drone tersebut disalurkan ke kantor pusat secara live. Itu disebut dengan Internet of Things. Sensor yang ditaruh di perkebunan untuk mengecek berapa kadar hara, kadar air yang terdapat di dalam tanah, itu juga Internet of Things. Jadi segala sesuatu yang connected dengan sensor, segala sesuatu yang terkoneksi dengan sensor dan mengirimkan datanya melalui internet disebut dengan Internet of Things. Ya, saya lagi ada proyek nih, bikin sensor juga. Jadi untuk bangku mobil di busway, ketika kita taruh sensor di bawah kursi, ketika ketekan, data itu begitu ketekan dia akan mengirimkan data ke saya, kursinya sedang didudukin. Jadi kita bisa melihat berapa jumlah kursi yang diduduki oleh penumpang di bus, berapa yang kosong. Data tersebut kemudian tersimpan di data di website, di server, di cloud computing, kemudian bisa masuk ke aplikasi yang tadi. Ya, data sudah masuk, kemudian di aplikasi layer, aplikasi kita bisa melihat, oh, busway nomor sekian, jumlah kursi yang sudah penuh, semua kursi sudah didudukin, nggak ada yang kosong. Aduh, penuh, tunggu dulu deh. Nah, kayak gitu ya. Jadi Anda busnya belum sampai, Anda udah tahu nih, kursinya udah penuh. Itu menggunakan ketika kita menaruh alat di kursi dan ketika ketekan itu mengirimkan data ke website kita bahwa saya kursi didudukkan, sedang diduduki, itu disebut dengan IoT. Ya. Nah, kemudian di dalam IoT ini ada security dan privacy concern tentunya. Apa yang menjadi security concern-nya? Ya. Misalkan kameras. Ketika Anda pakai CCTV itu Anda kirimkan ke internet, kemudian Anda bisa melihat di handphone Anda. Ya.
ada security terkait dengan keamanan rumah. Kemarin tuh ada maling masuk ke depan rumah saya. Oh, ada kemalingan handphone. Saya buka CCTV di internet, datanya di cloud, tinggal di replay aja kan. Nah, itu Internet of Things. Ya. Namun ada juga yang concern terkait security dan privacy. Jadi ketika kita banyak orang berpikir bahwasanya IoT bisa mengakibatkan potensial security disaster. Misalkan Anda mau dipantau nih oleh seseorang. Kayak kemarin itu yang ketika busway halte busway yang di Bundaran HI dibakar. Wajah orangnya cuma tertutup dengan ini kan, tertutup masker kan, cuma mata doang yang kelihatan. Tapi dengan face recognition kita bisa melihat jarak mata dengan mata, mata dengan hidung, mata dengan telinga. Kita bisa menggunakan CCTV, kita bisa memantau orangnya itu ada di mana sekarang. Ketika kita melihat orang bergerak, komputer mengukur berapa jarak mata ke mata, mata ke hidung, mata ke telinga. Jadi kita bisa mengetahui pergerakan orang itu dia berjalan kemana aja. Nah, itu disebut dengan, itu menjadi security issues. Bahwasanya selama ada CCTV di sana, Anda ketahuan Anda ada di mana. Itu juga security issues di dalam IoT. Oke. So far so good. Ada pertanyaan? Silahkan. Ayo, bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Silahkan. Masih pada di kelas ini apa udah pada rebahan semua ini? Siapa yang ingin bertanya? Halo? Ayo. Silakan, Mulyani. Mulyani izin tanya, Pak. Ya. Tapi yang masuknya yang tadi yang internet IP address gitu. Boleh, gimana? Jadi kan di sini ada yang IP 4 sama IP 6 ya. Nah, kalau yang IP 4 itu kan 32 bit, kalau yang IP 6 itu 128 bit. Nah, kalau yang 64 bit itu masuknya di mana ya, Pak? Soalnya laptop saya versinya yang 64 bit. Oke. Yang IP itu cuma ada IP 4 dan IP 6, IP 5 belum ada. Jadi dari 4 langsung ke 6. Yang membedakan adalah kapasitasnya. Jadi dengan IP 6 kita bisa lebih banyak itu kapasitasnya dibandingkan dengan IP 4, IP address 4. Ya, ini juga karena terjadinya lonjakan IP address ya, banyak banget. Dengan IP 6 itu kita bisa lebih banyak IP address yang bisa kita generate. Sebenarnya itu aja bedanya. Karena dia cuma memberikan alamat kan, Mulyani. Kalau dia cuma 32 bit kan terbatas ya. 128 alamat bisa lebih banyak. Karena juga terjadi ledakan penggunaan mobile kan. Ledakan penggunaan mobile artinya ada ledakan jumlah IP kan. IP address 4 itu terbatas jumlahnya. Kan ada maksimum capacity ya. Sehingga 5 lewat langsung 6. IP 6 dengan 128 bit. Ya. Nggak ada 64-nya. Oh, 64 bit adalah Windows barangkali ya? Iya, Pak, masih Windows. Ya. 32 bisa berlaku di 64. 64 tidak berlaku di 32. Kebayang? Kebayang, Nah, Pak. jadi gini. Kalau Anda pakai 64 bit, Windows yang 32 bit nggak bisa install. Nggak bisa pakai. Karena dia IP-nya 64 kan, nggak bisa dipakai yang di 32. Tetapi kalau dia 64 Windows-nya, dia bisa IP-nya 32. Kebayang? Kenapa jadinya? Mulyani. Saya ulangi. Software yang 32 bit bisa diinstal di yang komputer 64 bit.
Namun, komputer yang 32 bit tidak bisa menginstall software yang 64 bit. Kebayang ya nih? Nah, iya Pak. Nah, sehingga pakai 32. Kenapa? Agar laptop yang pakai 64 bisa pakai dia kan? 32. Tapi kalau laptop 32 bisa pakai 32 bisa. Tapi kalau yang IP-nya tuh 64 bit, dia nggak bisa di 32. Pertanyaannya kenapa dia IP 6 128 bit? Ya gitu kan? Halo, Mulyani? Iya Pak. Nah, jadi ini sebetulnya isunya adalah kapasitas, ya, kapasitas. Jadi dia bukan masalah 3264 itu yang jadi concern. 32 ke 64, 64 ke 32 bukan, tapi adalah kapasitas. 32 memiliki kapasitasnya kecil dibandingkan 168 karena kebutuhan kita akan jumlah IP address yang sangat banyak. Itu aja Mulyani. Kebayang ya? Iya Pak kebayang. Terima kasih Pak. Alright, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah insight di Apple Watch, bringing the internet to your wrist. Ya, jadi ya dengan Apple Watch itu sebagai IoT ya, IoT yang mengirimkan data, kita lari udah berapa kilo, jalan udah berapa langkah dan sebagainya. Ya. Nah, data tersebut dikirim ke Nike atau kemana gitu ya, terus kita bisa baca dan seterusnya. Jadi ini ada device di situ, ada IP address di handphone Apple Watch kita yang mencatat pergerakan kita. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah who governs the internet? Siapa sih yang ngatur the internet? Ada banyak ya. Ada banyak. Ada disebut dengan Internet Corporation for Assignment Names and Numbers, Internet Engineering Task Force, dan lain sebagainya. Kemudian, Government Regulation and Surveillance of the Internet, Insights on Society. Jadi, di awal perkembangan internet, banyak orang berpikir bahwasanya internet itu sulit untuk dikontrol. Tapi kenyataannya sangat gampang dikontrol. Di mana kemampuan untuk mengontrol internet itu ada di tangan pemerintah. Ya. Ada kemampuannya untuk melakukan surveillance itu ada di tangan pemerintah. Ya. Karena internet itu dia merupakan decentralized, ya, dan dia bergerak menggunakan fiber optik. Nah, jadi government, kita melihat banyak sekali kepentingan pemerintah untuk melakukan surveillance di internet. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin pemerintah bisa mengkontrol atau mengkontrol website? Ya, bisa saja untuk mengontrol atau menyensor, karena dia bisa take down web-web tertentu. Jadi dia bisa take down, ya, website-website yang bahaya, ya. Kemudian, apakah government punya hak untuk mensensor online konten? Ya, itu menjadi isu ya, tergantung negaranya, regulasi negara. Bagaimana company itu dia harus deal kalau negara mau mensensor konten-kontennya dia di YouTube misalkan. Nah, itu harus melewati YouTube dulu. Jadi misalkan kita lapor YouTube, report, ini ada orang penyalahgunakan nih. Nah, nanti YouTube yang akan menutup, bukan negaranya. YouTube-nya yang akan
sesuai dengan permintaan negara. Negara minta ke YouTube, tolong di take down. Nah, itu YouTube yang mengerjakan. Negara minta ke Instagram, Instagram yang men-take down. What will happen to e-commerce if the existing web split into a different web for each country? Jadi kalau terjadi web split dari suatu website itu, web page itu, web e-commerce itu dia di negara-negara itu dia dibikin masing-masing, dia cloning, maka akan terjadi apa istilahnya ya, massive e-commerce activities di dalamnya. Oke. Nah, di dalam internet kita juga, di dalam infrastruktur ini kita juga harus menguasai beberapa bahasa ya. Ada HTML, XML, ya. Untuk membuat website itu kita menggunakan HTML, bisa PHP, bisa HTML dan lain sebagainya. Ada juga CSS. CSS ini sudah ada templates yang kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian web server, web client, web browsers, ya. Nah ini juga fasilitas-fasilitas yang kita hadapi, yang kita miliki di internet. Search engine, ya. Nah, yang paling terbaru saat ini adalah virtual reality dan augmented reality. Virtual reality ini digunakan saat ini oleh banyak company ya, untuk dia bisa, misalkan dia mau ke kebun raya Ragunan menggunakan virtual reality, daripada Anda keliling-keliling ke kebun raya Bogor atau Ragunan, Anda pakai VR aja gitu. Jadi virtual reality kayaknya Anda jalan di kebun raya. Nah, jadi kita kayak dibawa kiri kanan itu pemandangan kebun Istana Bogor gitu ya, atau kebun binatang Ragunan. Nah, ada juga augmented reality yang dulu kita main Pokemon seperti itu ya. Itu disebut dengan augmented reality. Oke, itu antara lain adalah menjadi tren di dalam e-commerce infrastructure. Alright, that is all the class for today. Ada pertanyaan? Silakan terkait dengan e-commerce infrastructure. Silakan. Ada pertanyaan? Everything good? So far so good? Khalas jami'an? Fahimna. Oke, good. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke